Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah bahwa Allah takdirkan kita senantiasa istiqomah di dalam pengajian malam Sabtu ini. Berharap kepada Allah semoga kita di sini dapat makanan untuk rohani kita. Ya, makanan untuk rohani kita yang akan menyebabkan kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat nanti, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Coba buka ayat tadi, baca ayat 32. Setelah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa ayat 21-nya, 31. Allah menjelaskan bahwa Allah menurunkan, mewahyukan kepada Nabi Muhammad kitab, dan kitab ini adalah sebuah kebenaran yang membenarkan, yang meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Itu ayat 31. Kemudian ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan untuk kita evaluasi. Ya. Ya, kita baca pelan-pelan, saya baca itunya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Ya, artinya. Enggak, segitu aja dulu. Perhatikan. Kemudian kitab yang aku wahyukan kepadamu itu Muhammad, aku wariskan kepada orang-orang yang aku pilih dari hamba-hambaku. Pertanyaannya begini, yang menerima Al-Quran sebagai warisan itu siapa? Apakah orang Nasrani? Bukan. Orang Yahudi? Bukan. Orang Buddha? Bukan. Orang musyrik? Bukan. Ternyata dalam fakta yang mengaku kitab sucinya itu Al-Quran adalah umat Islam. Jadi Al-Quran, yang mengakui Al-Quran sebagai kitabnya, ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Ya. Kemudian dari hamba-hamba Allah yang dipilih mau mengakui Al-Quran sebagai kitabnya itu,
sikapnya terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama, faminhum zalimun linafsi. Ayo artinya. Nah, faminhum, fa-nya itu fa taswir. Fa-nya kalau dalam ilmu nahwu itu namanya taswir. Gambarnya dari orang-orang yang aku pilih mengakui Quran sebagai kitabnya itu, gambarnya ada 3. Pertama, sebahagian mereka zalimun linafsih. Sikapnya terhadap Al-Quran, dia menzalimi dirinya sendiri. Itu. Artinya bagaimana? Quran ini kalau kita lihat, ini kita bahas yang pertama. Quran ini diperuntukkan oleh Allah kepada orang Islam agar orang Islam berbuat baik apa agar orang Islam berbuat salah dengan Quran? Berbuat baik. Kalau yang asalnya tersalah menjadi benar. Tetapi ini ada orang Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai sarana melakukan kesalahan. Contohnya apa? Kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat 102, ya, di sana ada yang namanya belajar sihir. Al-Quran, ya, dijadikan sebagai alat sihir. Caranya ketika Al-Quran dirubah, ya, ketika Al-Quran itu dirubah kalimatnya, dirubah susunan hurufnya, maka dia akan menjadi bisa membahayakan. Karena apa? Artinya sudah berubah. Umpamanya sebagian ayat Quran yang dirubah-rubah, ya, kemudian dicampur dengan mantra-mantra yang nggak jelas artinya. Itu artinya apa? Orang menjadikan Quran, menjadikan ayat-ayat Quran sebagai sarana melakukan kesalahan. Ada nggak yang begitu? Quran, iya. Ini orangnya mengaku Islam, tetapi terhadap Quran, satu, dia bukan, Al-Quran tidak dijadikan sebagai sarana untuk membenarkan diri, malah untuk melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Iya, bisa jadi. Dan yang paling jelas itu begini. Betapa banyak orang mengaku kitab sucinya Al-Quran. Kemudian dia yakini Quran itu suci, Quran itu hukum-hukumnya menyebabkan seseorang itu masuk surga. Tetapi dia tidak bisa membacanya. Gimana? Terus fungsi petunjuk Qurannya di mana kalau dia tidak bisa membaca?
Dari orang-orang yang bisa membaca, kemudian ditanya, yang bacaannya sesuai dengan tajwid sudah banyak atau belum? Belum. Yang sudah sesuai dengan tajwid, pertanyaan berikutnya, yang sudah mengerti artinya, banyakkan mana? Orang yang bacaannya benar tapi belum mengerti artinya. Ada. Nah, kalau artinya belum dimengerti, berarti dia belum tahu fungsi Al-Quran. Makanya disyaratkan ada terjemah dan sebagainya agar dibaca itu terjemahannya, agar selain membaca ayat-ayatnya, kita mengerti artinya. Mengerti artinya aja dulu lah, itu udah lumayan. Nah, ini ada orang Islam mengaku kitab sucinya Al-Quran, tetapi tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau belajar. Gitu. Ada orang Islam yang belum bisa baca Quran, diajak ngaji, diajak baca Quran, baca Iqra lah. Dia nggak mau, merasa dirinya sudah cukup dengan mengakui Quran sebagai bacaan bagi dirinya. Disuruh baca nggak bisa. Tapi diajarin nggak mau. Bukankah itu namanya zalimun li nafsi? Dia menganiaya dirinya sendiri. Ada bacaan yang salah. Salah makhraj, salah panjang pendek. Dibenerin, ngotot umpamanya. Ini termasuk yang kelompok zalimun li nafsi. Bahwa setiap kita mesti wajib belajar. Saya aja masih belajar ngaji. Ya, saya masih belajar ngaji. Saya punya guru ngaji sampai hari ini. Saya tetap memperbaiki bacaan saya. Gitu. Supaya kita tidak termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Itu.